Jadi Nabi itu mengajari sedekah itu apa? Ya sedekah itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak, bilang sedekah itu nguras. Itu pikirannya setan dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua, amin. Dan seperti biasa, kali ini saya akan reaction video ceramah, dan kali ini dari Bapak Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, atau yang biasa dipanggil dengan Gus Baha. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Saya beri contoh ya betapa pentingnya mindset ya, cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena nganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan. Singkat cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang. Ketika Nabi tanya, ya Aisyah, makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah, tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah, yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Makanya Nabi terus ngendikan, wahallaka min malika illa ma akalta fa'afnaita walabista fa'ablaita. Terus hanya watasaddaqta fa'abqaita. Harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran, atau punya pakaian mewah nanti rusak. Watasaddaqta fa'abqaita. Ada yang kamu sedekahkan, yaitu yang abadi sampai akhir. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Gus Baha tadi, bahwa harta kita yang kita sedekahkan itu akan menjadi abadi di akhirat. Sedekah itu akan menjadi aset kita, investasi kita di akhirat kelak. Dan bahkan ketika di alam barzah, alam kubur, itu sudah bisa menikmati pahala sedekah yang kita sedekahkan waktu di dunia, seperti itu. Nah, kalau harta kita tersebut kita habiskan untuk di dunia, misalnya kita buat makan, itu akhirnya akan menjadi kotoran. Ya memang sebagian menjadi energi untuk tubuh kita, dan untuk dibelikan, misalnya beli baju, beli mobil, mungkin bangun rumah dan lain-lain, itu nantinya juga lama-kelamaan akan menjadi rusak. Apalagi harta kita yang kita simpan saja kita nggak gunakan, apalagi tidak kita sedekahkan, itu nggak akan kita bawa mati, malah akhirnya akan menjadi rebutan, akan dihabiskan oleh ahli waris kita. Jangan seperti itu. Jadi jangan lupa untuk bersedekah. Yuk langsung saja kita lanjut. Sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu, misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut, disedekahkan ke masjid 50 juta, yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut, dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sedekah itu apa? Ya sedekah itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak, bilang sedekah itu nguras. Itu pikirannya setan dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir umat apa? Islam. Nah, sedekah itu seperti mengabadikan harta kita. Betul sekali itu. Ya memang secara hitungan matematika, kalau kita sedekah itu malah mengurangi atau menghabiskan harta kita. Tapi secara hakikat itu malah akan, harta kita itu akan awet, akan menjadi abadi buat tabungan kita di akhirat kelak. Dan bahkan Allah akan melipat gandakan pahala sedekah tersebut. Seperti itu untuk simpanan kita di akhirat kelak. Yuk kita lanjut. Sedekah sing ditampa Allah rak sing niate bener. Paham ya cara teori ulama. Sing niate bener, sing disedekahno dhuwit halal. Wis pokoke syaratnya ruwet. Tapi pangeran dawuh sedekah ya pokoke sedekah. Kadang amal soleh iku tumibane ning wong elek.
ono lonte mau misah mulai bar kerja ya kerjane lonte maksudnya lha iku delalah ro asu ora kucing contohnya ku asu nek hadis iku ono asu ngeleti lemah sakene cah jenenge lonte agak priayi medun ning sumur dijupukno banyu nganggo sepatu putih ya cara santriwati malah ra iso medun sumur to baru kae lonte ku malah pinter medun apa sumur dibekno pangeran matur nuwun mergo kewane lho asu ra ya mbak Allah diparingi tobat dadi sholihah. Nah itu tadi cerita atau kisah seorang pelacur yang masuk surga gara-gara memberi minum kepada anjing yang kehausan. Dan ceritanya itu seperti ini. Pelacur itu melihat ada anjing yang kehausan. Nah pelacur tersebut rela masuk ke dalam sumur untuk mengambilkan air untuk si anjing tersebut, dan itu membuat Allah itu ridho, dan sehingga Allah itu memberi hidayah kepada si pelacur tersebut karena telah memberi minum makhluknya, si anjing itu tadi. Kemudian pelacur itu bertobat dan Allah menerima tobatnya sehingga dia menjadi wanita yang sholihah. Seperti itu ya. Jadi seburuk apapun diri kita, tetaplah berbuat baik, entah itu bersedekah, menolong orang lain di jalan, orang yang kesusahan itu kita tolong. Insya Allah Allah akan meridhoi kita. Intinya kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena kita itu nggak tahu Allah itu meletakkan ridhonya ketika kita berbuat apa, ketika kita sedang berbuat apa, seperti itu. Kita nggak tahu Allah meletakkan ridhonya dan meletakkan murkanya. Yuk kita lanjut. Ada ulama kaya, itu senengannya belanja, sampai bojone itu marah-marah. Saking parahnya ulama ini, kebetulan keluarga saya ini anaknya mulai itu anaknya kan golek utangan. Padahal milik anaknya pertama berangkat dari rumah itu bawa uang, mau ngirimi anaknya di sarang. Itu orang Jawa Timur, kiai alim. Roh bagol kacang limpis gak mentolo ditukoni. Roh bagol mainan saat wong tua waktu ditukoni. Walhasil dok sarang itu duit entek. Tapi gawa mainan, gawa kacang gitu. Saat jadi. Sama-sama belanja. Dia ini niatnya nyebar rahmatnya Allah. Ya saya pernah mengalami itu, meskipun tidak ada skala yang ekstrim. Saya sampai sekarang anak saya mulai TK, SD tak sanggup terus. Kadang beli jajan yang dia sama sekali gak doyan. Dulu ibunya yang marah sebelum ora dipangan kok dituku Gus. Ya masih ora dipangan, bakule tetap seneng. Dulu bakule itu payu ora kok dipangan to. Tapi utak-utak medit ini kan pikirannya kan. Yaitu kita membeli dagangan orang lain itu bisa dikatakan sebagai sedekah karena dapat membantu keberlangsungan usaha si pedagang tersebut. Ya terutama pedagang-pedagang menengah ke bawah, pedagang-pedagang kecil seperti itu. Kita membeli dagangannya itu menjadi bentuk sedekah karena membantu pedagang itu yang seringkali menjadi sumber pendapatan utama bagi keluarga mereka, seperti itu. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Gus Baha. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga keimanan kita semua. Amin. Dan sampai di sini dulu reaksi ceramah kita kali ini. Apabila ada salah kata-kata saya yang nggak berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.